Halo teman-teman, ini saya sedang lihat anggrek saya lagi. Anggrek saya yang tambah seger, si anggrek gundul karena disiram air hujan. Tuh ya, seger-seger sekali, batangnya tuh hijau-hijau. Nih ya, tuh dia tambah gede nih. Si anggrek yang kemarin lambat pertumbuhannya, tuh nih. Ini dendro ya, tuh akarnya kan tambah seger. Tapi juga saya fungisida nih. Skor setidak-tidaknya ada skornya, terus juga ditambah dengan fungisida yang biasa yang ringan-ringan supaya dia nggak kena penyakit terutama jamur. Nah, kalau ini anggrek saya yang habis digantung waktu itu ya. Nah, ini udah tumbuh tunasnya kan udah mulai besar nih tuh kan, makanya tunasnya terbalik ini kan. Nah, digantung terbalik kan. Nah, ini ya tunasnya karena sudah besar saya tempel. Nih adanya pohon pakis mati. Ya udah deh, tempel pohon pakis. Ini kan nanti kan tumbuhnya normal begini kalau udah kena matahari. Ya, ini mudah-mudahan dia tambah seger karena kesiram terus sama air hujan, gak kekeringan. Terus ada juga sedikit-sedikit di sini tempel-tempel anggrek yang ada yang kecil ya. Tuh nih kan, anggrek kecil ya. Akarnya nih kelihatan ya. Coba ya. Lihat nggak nih dengan tangan saya nih akarnya nih, ujungnya hijau. Tapi memang rata-rata anggrek saya ini belum dewasa, jadi semua anggrek-anggrek yang masih rawan. Makanya di fungisida sama saya rutin karena ini masih rawan. Dia kadang-kadang masih belum kuat karakternya. Kalau yang nggak kuat ya nanti kadang-kadang gampang kena jamur apa sakit gitu ya, apa mati gitu. Kadang-kadang kalau belum dewasa tuh dia masih harus hati-hati. Nah, dia punya bakat apa namanya, bakat masing-masing gitu. Kadang-kadang kekuatannya itu beda-beda. Yang lama-lama kan, yang masih belum menuju remaja, belum dewasa. Nah, ini juga nih teman-teman ya. Ini kan anggrek yang baru saya tempel. Juga sama dengan tadi. Ini juga nih uh, masih kecil-kecil ya. Belum, tunasnya belum besar maksudnya. Ini yang terbalik tuh. Tunas terbalik ya, dia belum balik ya. Jadi ini masih apa tuh namanya, kekuatannya tuh masih belum stabil. Yang masih begini-begini nih masih belum stabil. Kalau akarnya udah menjalar-jalar, gitu, udah kuat kemana-mana tuh udah enak tuh. Yang kayak gini-gini masih dicek, diperhati, deg-degan, kadang-kadang deg-degan. Kena penyakit enggak gitu. Ini enggak sih ya, tuh batangnya keras saya cek. Meskipun daunnya agak kuning-kuning ya, akarnya sama juga belum terlalu kuat gitu. Akarnya belum belum kuat menjalar gitu, tapi masih keras batangnya. Itu kan deg-degan tuh yang kayak gitu-gitu ya. Karena dia belum dewasa si anggreknya. Tuh, dendro-dendro. Tuh kan. Nih kalau ini udah mulai segar. Ini udah mulai segar nih. Itu juga ada yang udah mulai segar tuh. Yang ini juga udah mulai segar. Nah, ini juga baru saya pindahin ini jenisnya juga waktu itu dia udah apa itu ya, tumbuh tunas tapi kok kayak dia jenisnya itu kurang kuat gitu ya, jadi nggak tahu tuh nanti dia ya. Nah, ini anggrek apa ya, kayak tanduk kerbau gitu, lucu juga sih ini bentuknya, ini unik. Nah, ini juga nih teman-teman, anggrek saya kan nih ya, kan dia masih pertumbuhannya masih perlahan. Ada tunas kecil-kecil di sini nih. Nah, ini saya perhatikan sih kayak semi-semi jadul gitu ya waktu itu. Yang dari gundul. Jadi waktu itu dia rontok-rontok daunnya terus nunggu tunas.
Ini juga nih ada anggrek nih ya, batang gundul. Dia jenisnya tunasnya tuh senangnya menggerombol di bawah. Kan ada yang senangnya meninggi gitu tunasnya. Ini tunasnya nggak belum tinggi, jadi dia masih menggerombol. Ini juga, ini si anggrek-anggrek yang masih ukuran apa menuju remaja, dan batangnya masih kecil-kecil gitu. Ya saya cek lagi. Nah, ini juga nih ya daunnya, dia udah apa tunasnya tuh dia kan dia agak meninggi gitu. Ini juga, jadi jenisnya karakteristiknya itu punya apa bakat yang beda-beda gitu. Nah, contohnya bakatnya ini bakat yang gampang bertunas, lu paling seneng ya. Kalau punya anggrek yang punya bakat gampang bertunas. Jadi dia itu dari batang gampang keluar tunas. Jadi dia nggak gampang mati karena dari batangnya tuh gampang keluar tunas gitu nih. Nih ya contohnya nih. Untung saya masih punya yang kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman tuh apalagi pemula ya kayak saya pemula itu dipilih, maksudnya kita tanya gitu ya sama pedagang anggreknya untuk dicarikan, dipilih anggrek yang gampang bertunas gitu. Yang dendro ya, dendro yang gampang bertunas, dendro yang nggak gampang mati gitu. Jadi nggak usah yang aneh-aneh dendronya, yang bunganya yang kekinian nggak usah yang kayak karakter dulu-dulu aja yang cuman sederhana gitu, yang anggrek yang kayak biasa-biasa aja gitu ya, yang dari dulu-dulu anggrek-anggrek lawas-lawas itu ya. Nah itu biasanya kan gampang perawatannya, kuat. Nah kalau untuk pemula gitu kayak saya atau yang sibuk-sibuk itu nggak usah yang aneh-aneh anggreknya, apalagi yang mahal-mahal, karena kan ngerawatnya spesifik, nggak gampang. Nah, supaya ngerawatnya nggak repot, yang ke anggrek lawas aja. Yang penting kita punya koleksi anggrek sambil belajar-belajar, terus dia nanti anggreknya sehat, akarnya, daunnya, terus bisa berbunga. Yang penting anggrek itu yang gampang-gampang dirawat. Kecuali kalau kita punya waktu banyak, nah boleh deh nanti kita tambah koleksi anggrek yang spesifik gitu. Nah, ya kan? Yang dipilih yang bagus-bagus kalau punya waktu banyak.